Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengkaji tentang interaksi antara sesama tumbuhan. Ada komensalisme, parasitisme, maupun kompetisi yang bisa terjadi antara sesama tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah memahami bahwa tumbuhan saling mempengaruhi satu sama lain, menjelaskan tentang komensalisme, parasitisme, kompetisi, maupun bagaimana mencegah kompetisi intraspesifik pada budidaya tanaman, mencegah kompetisi interspesifik pada budidaya tanaman. Interaksi antara sesama tumbuhan, bahwa salah satu bentuk interaksi adalah netralisme, bahwa tumbuhan itu berinteraksi dan salah satu bentuknya adalah netralisme, di mana tumbuhan dapat hidup bersama tanpa saling mempengaruhi. Nah, pada kenyataannya tumbuhan hidup di dalam suatu ekosistem dengan saling mempengaruhi. Interaksi dapat bersifat positif maupun negatif. Kompetisi dan koeksistensi merupakan bagian penting di dalam interaksi sesama tumbuhan. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sangat sulit bagi tumbuhan itu untuk koeksistensi atau netralisme, ya, karena pada kenyataannya nanti semua itu bergantung kepada carrying capacity atau daya dukung lahan, ya. Nah, nanti kita akan lihat lebih jauh seperti apa, ya. Nah, ini kita lihat bahwa tadi tumbuhan bisa memberikan dampak positif maupun negatif, ya. Sebagai contoh, efek negatif, kalau tumbuhan itu hidup di dalam suatu ekosistem secara bersama-sama, ya, ini katakanlah satu kawasan hutan, maka di dalam kawasan ini pastinya ada yang namanya efek negatif. Katakan saja salah satunya kompetisi mendapatkan cahaya di sini, ya. Nah, jadi tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam suatu kawasan hidup bersama-sama pasti mau tidak mau dia akan berkompetisi untuk mendapatkan cahaya. Lalu mereka yang membutuhkan cahaya tapi tidak bisa mendapatkan cahaya akhirnya menjadi tumbuhan yang tertekan, ya. Karena cahaya merupakan salah satu faktor penting di dalam metabolisme, salah satu metabolisme organisme autotrofik ini, ya. Pasti salah satunya ini cahaya. Kalau ada yang ternaungi, maka dia tidak bisa mendapatkan cahaya, maka proses fotosintesis juga tidak akan berlangsung dengan optimal, gitu ya. Nah, kemudian ada efek negatif yang lain, misalnya interaksi yang disebut dengan alelopati, ya. Spesies alien atau spesies asing, ya. Seperti Aliaria petiolata ini, nah ini akan tumbuh saling menekan. Kalau di kita mungkin ini ya akasia, ya. Kalau kita melihat akasia, mungkin kita memperhatikan akasia di beberapa kawasan, misalnya di daerah tanah laut itu. Nah, itu akasia itu itu ekspansinya kemana-mana itu, ya. Jadi bijinya gampang tumbuh, kemudian dia juga tahan pada lingkungan tanah kita di tanah ini, ya, tanah-tanah aluvial ini, ya. Jadi dia tahan. Nah, kemudian ya seringkali kita melihat banyak akasia tumbuh di mana-mana itu. Nah, ini salah satunya nanti ini ekspansi dari alien species. Kemudian bisa juga tumbuhan ini memberikan berinteraksi secara positif, ya. Misalnya apabila kawasan itu mendukung atau lahan itu mendukung, dia bisa berbagi nutrisi dan menekan parasit, gitu ya. Nah, dengan catatan tadi bahwa lahan itu atau kawasan itu mendukung
apa, untuk mensupport kebutuhan mereka gitu. Kemudian bisa juga berperan sebagai sinyal positif, berperan sebagai sinyal stres ya. Nah, jadi mungkin nanti di bagian interaksi tumbuhan dengan hewan ya, di bagian herbivory ini ada model mekanisme sinyal transduksi ya. Jadi sistem pertahanan yang diinduksi oleh aktivitas herbivora gitu. Nah, salah satunya nanti melibatkan tumbuhan lain ya, tumbuhan lain yang akan membantu menjaga tumbuhan lain itu untuk tidak diserang oleh herbivoranya ya. Nah, ini kalau kita lihat pada ilustrasi ini bahwa tumbuhan itu dia merespon terhadap keberadaan tumbuhan lain. Seringkali, tetapi tidak selalu, ya, tanaman berkompetisi satu sama lain. Jadi satu sama lain itu berkompetisi pada keadaan apa? Yaitu pada keadaan sumber daya yang terbatas. Nah, sumber dayanya tadi seperti nutrisi ataupun cahaya ataupun air. Nah, ini kalau keadaannya terbatas tadi saya bilang ini bisa menyebabkan adanya kompetisi ya. Tapi kalau lingkungan tadi mendukung, bisa mensupport kebutuhan akan organisme yang di atasnya, dalam hal ini tumbuhan, maka dia akan tetap tumbuh dengan baik. Nah, tapi dalam keadaan ini kalau kita lihat, nah ini berkompetisi. Kita lihat ada 3 pohon ya, ada 3 pohon. Tapi kita lihat yang sebelah sini ini percabangannya dia lebar. Nah, percabangannya lebar, sementara yang di tengah ini dia cabangnya ini tidak ada. Jadi pertumbuhannya hanya fokus ke atas. Yang kiri justru percabangannya itu berkebalikan ya, ada di sebelah sini. Kenapa dia seperti itu? Nah, inilah tadi yang disebut dia merespon pada keberadaan lingkungannya, dalam hal ini keberadaan tumbuhan lain ya. Karena kalau dia membuat cabang ke arah sebelah sini, maka ini bersinggungan dengan tumbuhan lain. Nah, akhirnya jatuhnya dia membentuk arsitektur pohon yang tidak biasa seperti ini ya, karena ada interaksi dengan tumbuhan lain dan dia meresponnya dengan morfologi yang seperti ini.